Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Sakinah. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model sistem politik. Apa sih sistem politik itu? Sistem politik adalah cara atau mekanisme yang digunakan suatu negara untuk mengatur kekuasaan, menjalankan pemerintahan, serta membuat dan melaksanakan keputusan politik. Sistem ini menentukan siapa yang memegang kekuasaan, bagaimana kekuasaan tersebut dijalankan, dan sejauh mana rakyat terlibat dalam proses politik. Setiap negara memiliki sistem politik yang berbeda-beda sesuai dengan sejarah, budaya, dan kondisi sosial masyarakat. Model-model sistem politik. Model sistem politik yang paling umum adalah demokrasi. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan berada di tangan rakyat dan dijalankan melalui wakil-wakil yang dipilih dalam pemilihan umum. Rakyat memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat, berserikat, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Demokrasi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembagian keputusan. Namun, proses politik seringkali membutuhkan waktu lama karena harus melalui musyawarah dan mekanisme hukum. Selain demokrasi, terdapat sistem otoritarianisme, yaitu sistem politik di mana kekuasaan terpusat pada satu pemimpin atau sekelompok kecil elit. Dalam sistem ini, partisipasi rakyat sangat terbatas dan kebebasan politik sering dibatasi demi menjadi stabilitas dan ketertiban negara. Pemerintah dapat mengambil keputusan dengan cepat, tetapi hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat seringkali kurang diperhatikan. Bentuk yang lebih ekstrim dan otoritarianisme adalah totalitarianisme. Pada sistem ini, negara mengontrol hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat melalui dari politik, ekonomi, hingga budaya. Pemerintah biasanya memiliki satu ideologi resmi dan tidak memberi ruang bagi oposisi. Media massa dan pendidikan digunakan sebagai alat propaganda negara. Akibatnya, kebebasan individu hampir tidak ada dan rakyat sepenuhnya berada di bawah kendali negara. Model sistem politik lainnya adalah monarki, di mana kepala negara adalah raja atau ratu yang memperoleh kekuasaan secara turun-temurun. Monarki dapat berbentuk monarki absolut, di mana raja memegang kekuasaan penuh, atau monarki konstitusional, di mana kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi dan pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri serta parlemen. Sistem ini dianggap mampu menjaga kestabilan dan tradisi, namun kurang mencerminkan kedaulatan rakyat. Yang terakhir, sistem politik komunis menempatkan negara sebagai pemegang kendali utama dalam bidang politik dan ekonomi. Dalam sistem ini, hanya terdapat satu partai politik yang berkuasa dan negara menguasai alat-alat produksi demi mewujudkan kesetaraan sosial. Meskipun bertujuan menghilangkan kesenjangan ekonomi, sistem komunis sering membatasi kebebasan politik dan hak individu. Secara keseluruhan, setiap model sistem politik memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak ada sistem yang sepenuhnya sempurna, karena keberhasilan suatu sistem politik sangat bergantung pada bagaimana sistem tersebut diterapkan dan disesuaikan dengan kebutuhan serta karakter masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.